Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat Pandawa Meratus, kisah kali ini dengan mengambil judul Kisah-kisah Kesabaran. Allah yang Maha Bijak berfirman, "Maka bersabarlah engkau seperti rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati." Surah Al-Ahqaf ayat 35. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Manisnya kemenangan menghapus pahitnya kesabaran." Sabar, bagi sebagian orang, awalnya terasa pahit dan akhirnya manis. Bagi sebagian lain, awal dan akhirnya terasa sama pahit. Dan bagi sebagian lagi, awal dan akhirnya sama-sama manis. Barang siapa bersabar atas apa yang tak disukainya, tidak mengadu pada makhluk, tidak bersedih, dan hatinya tetap bersih, maka dia tergolong penyabar yang berilmu. Barang siapa tertimpa musibah, di awalnya dia tidak bersabar, dan tidak menundukkan diri di hadapan Allah, maka dia termasuk orang yang berkeluh kesah. Dalam bencana dan tekanan akan diketahui penyabar yang jujur, dan penyabar yang dusta. Orang yang penyabar akan mengatasi segala bentuk tekanan dengan bantuan cahaya ilahi. Adapun penyabar yang dusta akan menghadapinya dengan kegelisahan, perubahan kondisi, dan kesedihan hati. Kisah pertama, hidupnya agama tergantung pada kesabaran. Diriwayatkan, Rasul Mulia bersama Amirul Mukminin Ali pergi menuju Masjid Quba. Di tengah jalan, keduanya melintasi taman yang teramat indah. Imam Ali mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh taman yang indah." Rasulullah, semoga salawat dan salam atas beliau, keluarga, dan para sahabat beliau, mengatakan, "Tamanmu di surga jauh lebih indah daripada taman ini." Setelah melewati taman tersebut hingga 7 taman, Imam Ali menyampaikan kata-kata takjub, dan Rasulullah memberikan tanggapan yang sama. Kemudian Rasulullah memeluk Imam Ali seraya menangis, dan Imam Ali pun turut menangis. Ketika Rasulullah ditanya tentang sebab tangisannya, beliau menjawab, "Saya teringat hati orang-orang yang menyimpan kedengkian terhadapmu. Sepeninggalku, mereka akan menampakkan kedengkian dari dalam hati mereka." Imam Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan?" Rasulullah menjawab, "Sabar dan tabah. Apabila kamu tidak bersabar, maka penderitaanmu bertambah banyak." Imam Ali bertanya lagi, "Apakah Anda mengkhawatirkan kebinasaan agamaku?" "Hidupmu bergantung pada kesabaran," sabda Rasulullah. Kisah kedua, bahagia setelah sabar. Syahdan, diceritakan seorang janda memiliki anak lelaki semata wayang. Suatu hari, putranya pergi jauh. Setelah lama kepergiannya, tak ada kabar beritanya. Sang ibu tersebut mengkhawatirkan kondisi putranya, dan takut terjadi sesuatu padanya. Kemudian dia datang menemui ulama yang menjadi kiblat rujukan ulama di zamannya. Seorang sayyid yang teramat istimewa, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Ibu itu berkata, "Putraku telah lama pergi, dan hingga sekarang belum jua kembali." Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Bersabarlah, dan tenangkan dirimu." Wanita itu pergi, dan setelah beberapa hari menanti putranya belum juga datang, pilar kesabarannya mulai goyah, dan dia kembali datang menghadap Imam Ja'far seraya mengatakan, "Putraku telah lama pergi. Apa yang mesti kulakukan?" "Bersabar dan hadapilah dengan tegar," jawab Imam Ja'far Shadiq. Wanita itu lalu berkata, "Demi Allah, kesabaranku telah sampai pada puncaknya, dan saya tak sanggup lagi bersabar." Imam Ja'far mengatakan, "Sekarang pulanglah." Perintah Imam Ja'far, "Putramu telah kembali." Wanita itu bergegas menuju rumahnya. Dia melihat putranya telah datang. Dia pun sangat bahagia, dan berkata dalam hati, "Apakah wahyu turun pada Imam Ja'far? Dari mana beliau mengetahui bahwa putraku telah datang? Saya ingin menanyakan perihal ini kepada beliau." Wanita itu kemudian datang kembali menemui Imam Ja'far, dan mengatakan, "Benar, putraku telah datang, sebagaimana yang Anda katakan. Apakah wahyu turun kepada Anda sehingga Anda mampu menyampaikan berita gaib seperti ini?" Tanya wanita itu keheranan. Imam Ja'far berkata, "Saya menyimpulkan berita ini dari sabda Rasulullah yang menyatakan, ketika kesabaran manusia sampai pada puncaknya, maka kebahagiaan akan mendatanginya. Tatkala kesabaranmu telah sampai pada puncaknya, saya tahu bahwa persoalan Anda telah terpecahkan. Atas dasar ini, saya mengatakan kepada Anda, sekarang pulanglah."
putramu telah datang, dan beritaku sesuai dengan kenyataan. Kisah ketiga, Bilal, sang muazin Rasulullah. Sayyidina Bilal berasal dari Ethiopia, dan dia budak kabilah Bani Jumah atau Sarah. Ketika masuk Islam, majikannya menyiksanya. Pada permulaan Islam, orang yang masuk Islam di Mekah, khususnya orang-orang yang tidak memiliki kabilah, dan keluarga atau statusnya budak, akan disiksa dengan siksa di luar batas kemanusiaan. Sebagian orang keluar dari agama Islam disebabkan siksaan keji ini, dan sebagian lain tetap bertahan di atas jalan kebenaran. Sayyidina Bilal termasuk orang yang bersabar, dan tabah dalam menghadapi tekanan, dan siksaan dari orang-orang musyrik Mekah tersebut. Abu Jahal menyiksa Sayyidina Bilal dengan cara yang teramat sadis. Dia menempatkan Sayyidina Bilal di tengah padang pasir panas, dipanggangi terik matahari yang membakar, dan meletakkan batu besar di atas perutnya serta berkata dengan kesombongan yang dapat mendatangkan laknat segenap Mayapada. Ingkarilah Tuhan Muhammad. Sayyidina Bilal menjawab, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Orang musyrik lain yang sering ikut andil bagian dalam menyakiti dan menyiksa Sayyidina Bilal berulang-ulang adalah Umayyah bin Khalaf. Dan takdir ilahi menetapkan, Umayyah terbunuh di tangan Sayyidina Bilal di Perang Badar. Suatu hari, ketika Sayyidina Bilal disiksa, Rasulullah kebetulan melihatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya membebaskan Bilal. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Abbas, dan mengatakan, bebaskanlah Bilal untukku. Sayyidina Abbas, paman Nabi, datang ke wanita pemilik Sayyidina Bilal. Dalam kondisi hampir meninggal dunia disebabkan siksaan pedih yang dideritanya, Sayyidina Abbas datang membebaskan Sayyidina Bilal. Setelah wanita itu mencaci dan menghina Sayyidina Bilal, dia pun menjualnya kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Bilal terbebas dari siksaan lantaran kesabarannya. Kemudian dia mengabdi pada Rasulullah, dan menjadi muazin beliau. Menurut sumber lain, yang membebaskan Sayyidina Bilal dari perbudakan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan menurut Abu Ja'far Iskafi, Guru Ibnu Abil Hadid menukilkan dari Waqidi, Ibnu Ishaq dan lainnya bahwa yang memerdekakan Bilal adalah Rasulullah sendiri. Syekh Tusi dan Ibnu Syahar Asyub juga menulis bahwa Bilal dibebaskan oleh Rasulullah. Nukilan kata-kata dari Nabi bahwa, jika aku memiliki kekayaan, maka aku akan membeli dan membebaskan Bilal bertentangan dengan kenyataan sejarah karena Sayyidah Khadijah telah memberikan semua kekayaannya untuk digunakan di jalan Allah oleh Rasulullah. Kisah keempat, sabar lebih utama ketimbang menyiksa. Setelah perang Uhud usai, Rasulullah mengutus seorang sahabatnya ke tengah medan pertempuran untuk mencari jasad pamannya, Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Haris bin Sum melihat jasad Sayyidina Hamzah, paman Nabi, dalam keadaan tercincang, yaitu telinga, hidung, dan anggota tubuh beliau dipotong serta hatinya dikeluarkan, dia tak mampu menyampaikan berita tragis ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang sendiri ke tengah medan pertempuran. Ketika pandangan mata beliau menatap jasad Sayyidina Hamzah, beliau pun bersedih dan menangis. Lalu beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada derita yang paling berat dari peristiwa mengenaskan ini. Pembunuh Sayyidina Hamzah adalah Wahsy, budak Jubair. Dia membunuh paman Nabi atas perintah si wanita pemakan hati, Hindun, ibu Muawiyah, yang ayahnya bernama Utbah terbunuh dalam Perang Badar. Wahsy membelah perut Sayyidina Hamzah, dan mengeluarkan hatinya, lalu menyerahkannya kepada Hindun. Hindun berusaha mengunyah hati tersebut, namun atas kehendak Allah, dia tak mampu memakannya. Kemudian Hindun datang ke tengah medan pertempuran dengan petunjuk Wahsy, lalu dia mencincang tubuh Sayyidina Hamzah. Sebagai upah atas pembunuhan ini, Hindun memberikan anting-anting, gelang, dan kalungnya kepada Wahsy. Kisah kelima, malam pengantin. Sibtus Syekh mengisahkan, dahulu, ada seorang sesepuh kaum Arab, dan pemimpin kabilah pinggiran kota Baghdad yang berniat menikahkan putranya dengan seorang wanita yang masih kerabatnya. Berdasarkan adat mereka, akad dan resepsi pernikahan dilakukan dalam satu malam saja. Tepat pada malam tersebut, dia mengundang dan menyiapkan segala keperluan jamuan dan perayaan yang mewah. Dia juga mengundang Syekh Mahdi Al-Khalisi yang kala itu merupakan ulama rujukan tertinggi kabilah-kabilah di sana, agar beliau menghadiri perayaan tersebut dan menikahkan putranya. Kemudian, beberapa pemuda mengiringi pengantin pria dengan arakan tertentu hingga sampai ke majlis akad nikah. Di tengah jalan,
Sesuai dengan tradisi mereka, senapan ditembakkan ke udara sebagai tanda sukacita. Di tengah kejadian ini, seorang pemuda Said, keturunan Nabi, meletupkan senapannya tanpa sengaja, dan mengenai dada pengantin pria. Mempelai pria itu akhirnya meninggal dunia. Pemuda Said tersebut ketakutan, dan melarikan diri. Kejadian ini disampaikan kepada ayah pengantin pria. Syekh Mahdi Al-Khalisi menyarankan kepada orang tua pengantin pria itu supaya bersabar, dan mengatakan, "Tahukah Anda bahwa Rasulullah memiliki jasa yang amat besar atas kita, di mana masing-masing kita mengharapkan syafaat beliau? Dan anak muda ini adalah keturunan beliau, dan secara tak sengaja menembak putramu hingga meninggal. Karena itu, maafkanlah dia, demi kakeknya, dan bersabarlah atas musibah ini dengan menerima kehendak Allah. Semoga Allah menjadikanmu di antara golongan orang-orang yang sabar." Ayah pengantin pria itu terdiam mendengar nasihat Syekh Mahdi Khalisi, dan tenggelam dalam lamunannya. Kemudian dia mengatakan, "Tamu-tamu telah banyak berdatangan, dan saya tidak ingin majlis akad nikah berubah menjadi majlis duka. Demi menyempurnakan hak Rasulullah, aku ingin pemuda Said itu menggantikan posisi putraku, dan nikahkanlah dia dengan gadis itu." Syekh Mahdi Al-Khalisi memuji tindakan orang itu. Kemudian beliau mencari Said tersebut, dan memintanya untuk menggantikan posisi pengantin pria yang telah meninggal dunia itu. Mulanya dia tidak percaya, dan menganggapnya sebagai jebakan agar mereka bisa menangkap dan membunuhnya. Pada akhirnya Syekh Mahdi berhasil meyakinkan Said tersebut. Malam itu, Syekh Mahdi Al-Khalisi menikahkan pemuda Said itu dengan gadis yang telah dipilihkan. Keesokan harinya, mereka menguburkan jenazah pengantin pria itu. Semoga Tuhan yang Maha Dermawan menganugerahkan afiah pada kita semua. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan makhluknya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin, Allahumma amin.